Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa untuk mata kuliah Biostatistika untuk kelas transfer ya, UMT. Bahwasanya kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nanti pembahasannya akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Baik, langsung saja ya. Jangan lupa untuk presensi ya dan mengerjakan pretest dan juga penugasan yang ada di dalam video ini ya di dalam kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, di sini ada tiga pertanyaan ya, tiga pertanyaan. Silahkan isi terlebih dahulu ya. Saya berikan waktu maksimal 5 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam slide ini ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, silahkan sambil mengerjakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam slide ini ya. Masih ada sekitar 3 menit. Bagi yang belum presensi, silahkan presensi juga ya sebagai bukti kehadiran untuk perkuliahan ini. Baik, saya rasa sudah ya, sudah 4 menit lebih. 1 menit lagi silakan untuk menyelesaikan. Bagi yang belum silakan dilanjutkan ya. Saya rasa saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Next. Baik, kita akan masuk kepada populasi dan sampel ya. Baik. Populasi dan sampel. Apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Barangkali beberapa sudah menyelesaikan pengerjaan soal sebelumnya ya. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian ya. Sedangkan
sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Ya, secara terminologi penelitian, ya, populasi dapat dijelaskan sebagai sekelompok individu ataupun lembaga ataupun objek dan lain sebagainya yang memiliki kesamaan karakteristik yang memiliki atau yang menjadi kepentingan bagi seorang peneliti. Nah, kita akan lihat masing-masing apa sih itu populasi dan sampel. Next. Baik, ini adalah populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi dengan karakteristik-karakteristik tertentu itu yang akan diambil oleh peneliti sebagai populasi. Jadi total keseluruhannya, ya. Kemudian satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat populasi itu bisa berupa orang, institusi, ataupun benda-benda dan seterusnya. Jadi populasi itu sangatlah luas, ya. Populasi itu secara keseluruhan yang akan diteliti. Oke, kemudian apa yang disebut dengan sampel? Next. Baik, ini adalah sampel. Sampel disebut juga sebagai contoh ataupun sebagian dari populasi. Nah, berdasarkan para ahli mengatakan bahwa sampel itu adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ya. Sampel yang baik itu kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Jadi dia representatif dari populasi. Nah, sampel yang bersifat representatif itu yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jadi populasi itu tidak perlu kita ambil semuanya, hanya kita ambil sampel saja sehingga dia bisa mewakili atau dia bisa merepresentatifkan populasi yang ada. Oke? Baik, kita akan lihat lebih detail dari gambar agar mudah untuk dipahami. Next. Baik. Nah, terlihat ya, ini adalah gambaran populasi dan sampel. Ini adalah populasi secara keseluruhan. Ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sangat banyak sekali ya. Kemudian kita berikan warna di masing-masing sampel yang akan kita ambil atau di masing-masing individu yang akan kita ambil ya. Ada individu 1, ini individu 1 ya, saya tandai dulu. Ini individu 1 ya. Kemudian ada individu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, inilah sampel-sampel yang kita ambil. Nah, kita sampling, ini kita ambil menjadi sampel. Bagaimana cara mengambil sampel? Nanti ada sendiri penjelasannya terkait dengan pengambilan sampel ya. Akan tetapi yang ingin kita tuju di sini adalah penggambaran antara atau penggambaran posisi sampel dan populasi itu seperti apa. Oke, kalau populasi itu secara keseluruhan ini ya, sedangkan sampel itu adalah individu-individu kecil yang ada di dalamnya dan kita tarik menjadi sampel. Harapannya sampel ini itu bisa menjadi representatif atau inference ya, menjadi populasi. Ya, saya rasa kemarin kita sudah mendapatkan perkuliahan tentang inferensiasi ya. Silakan dilihat di sana bagaimana prosesnya. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, gambaran populasi dan sampel ini nanti akan melihat seberapa banyak sih sampel yang diambil yang bisa menggambarkan populasi atau kriteria-kriteria apa yang bisa mewakili populasi, itu nanti ada sendiri terkait dengan poin penjelasannya. Akan kita lanjutkan sekarang. Next. Baik, ini adalah kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian. Nah, setiap penelitian yang akan dilakukan itu akan melibatkan yang namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, atau memiliki kriteria tertentu. Misalkan contoh, kita akan melakukan penelitian pada pasien hipertensi lansia, ya kan? Nah, pasti ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Nah, untuk apa kriteria inklusi dan kriteria eksklusi itu gitu ya? Kriteria eksklusi dan kriteria inklusi itu adalah untuk menentukan kriteria sampel itu seberapa rigid atau seberapa detail gitu untuk mengurangi
penelitian itu menjadi bias, ya. Bias itu apa? Bias itu tidak representatif atau dia tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Oke? Nah, kriteria inklusi dan eksklusi itu apa sih? Kita akan coba pelajari lebih detail agar apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari itu dipahami lebih baik oleh peserta. Oke, baik, next. Baik, ini adalah kriteria sampel. Kriteria sampel inklusi dan eksklusi menurut Nur Salam pada tahun 2003. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Nah, ini adalah sampel-sampel yang akan kita teliti yang nanti akan menjadi atau yang kita akan ambil untuk kita lihat datanya. Apakah mewakili populasi, bisa menyimpulkan terkait dengan populasi yang ada, ya. Itu kriteria inklusi yang kita ambil. Nah, sedangkan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian akan tetapi karena sebab tertentu. Nah, jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria di mana, ya, kita ambil datanya, ya, kemudian karena suatu hal dia tidak bisa mengikuti intervensi secara lengkap misalnya, nah kita keluarkan. Atau secara misalkan intervensi yang kita lakukan dalam populasi tersebut 10 hari misalkan, ternyata dia tidak bisa mengikuti secara full 10 hari, dia hanya bisa mengikuti 8 misalnya, ya kita keluarkan karena tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau karena meninggal di tengah-tengah penelitian misalnya, nah itu juga bisa kita masukkan dalam kriteria eksklusi. Nanti tergantung dari penelitian yang akan kita lakukan atau tujuan penelitiannya itu apa, sehingga nanti tahu apa yang harus kita tuliskan di kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Oke, baik, ini kita akan lihat satu per satu apa yang perlu kita perhatikan. Next. Baik, ini adalah kriteria eksklusi. Tadi ya, inklusi itu adalah karakteristik yang akan kita ambil, ya. Sedangkan eksklusi itu dari kriteria tersebut ternyata tidak ada yang lengkap dan lain sebagainya, kita keluarkan. Itu eksklusi. Nah, ini kenapa sih harus ada eksklusi? Atau kenapa sih eksklusi itu perlu dimunculkan dalam penelitian kita? Karena bisa jadi subjek membatalkan ketersediaannya untuk menjadi responden penelitian. Jadi awalnya setelah kita melakukan penelitian, kan itu ada informed consent barangkali, ya. Nah, informed consent itulah yang kita akan lihat, informed consent itulah yang akan kita tanda tangani oleh responden, kemudian kita gunakan untuk penelitian karena dia tidak bersifat memaksa seperti itu. Akan tetapi misalkan intervensi kita 10 hari tadi itu, ya, ternyata dia hanya bisa mau memasuki hari pertama, ternyata dia tidak jadi, ya. Tidak jadi untuk hari pertama. Nah, berarti itu masuk kepada kriteria eksklusi. Kita keluarkan, ya, keluarkan satu orang. Atau bisa jadi subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Nah, kriteria eksklusi misalkan kita sudah janjian pukul 2 di tempat ini, tetapi responden tidak hadir seperti itu. Nah, itu juga bisa masuk dalam kriteria eksklusi. Walaupun sebenarnya dia masuk dalam kriteria penelitian kita. Oke, cukup dipahami, ya. Nanti ada gambaran terkait dengan apa sih yang dimaksud kriteria inklusi dan posisinya di mana. Oke, baik. Next. Baik, selanjutnya ini adalah gambaran kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian, ya. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan inklusi dan apa yang dimaksud dengan eksklusi. Di sini digambarkan secara rigid bahwasannya populasi, oke, sebentar, saya kasih warna ini. Ini adalah populasi, ya. Populasi itu adalah secara keseluruhan semuanya. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, oke, ada di lingkaran putih ini. Nah, untuk menjadi sampel itu disebut apa? Yaitu adalah kriteria inklusi.
Ya, jadi ada kriteria-kriterianya untuk menjadi sebuah sampel, untuk menjadi sebuah responden atau seorang responden dari populasi. Nah, ketika kriteria-kriteria sudah sesuai, kita masuk ke dalam sampel, dalam lingkaran putih ini. Nah, kemudian kriteria eksklusi mana? Kriteria eksklusi adalah kriteria di mana ketika kriteria tersebut itu tidak memenuhi ya dari penelitian ini yang ada di dalam sampel. Nah, itu akhirnya kita keluarkan. Makanya dia kotak hitam ya, kriteria eksklusi dia keluarkan. Kita keluarkan ya. Misalnya populasinya ada 100 misalnya. Ya, ada 100. Kemudian sampelnya ada 68 misalnya, ya kan? Nah, kemudian ini yang sesuai dengan kriteria inklusi. Kemudian kita eksklusikan karena beberapa hal dan lain sebagainya 5 orang. Ya, berarti totalnya ada 63 yang nanti akan dilakukan penilaian yang masuk dalam kriteria inklusi. Seperti itu ya, ketika ada kebingungan oke, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, baik. Next. Baik, nah ini ada beberapa teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, populasi itu akan diambil sampel-sampelnya. Nah, cara pengambilan sampel itu ada sendiri ya, namanya itu teknik sampling atau sampling data. Nah, teknik pengambilan sampel dari populasi itu merupakan sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan itu kemudian diberikan populasi ya, digeneralisir. Nah, itulah yang akan menjadi kesimpulan. Ini sesuai tidak, ini berhubungan tidak, ini berpengaruh atau tidak, gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan teknik sampling. Nanti ada banyak sekali jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Nanti akan kita jelaskan secara rigid dalam slide. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana sih penghitungan sampel dan juga proses distribusi sampel itu. Ya, sehingga kita bisa generalisir menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa kita lihat kesimpulannya. Oke. Baik, selanjutnya next. Baik. Nah, ini adalah proses populasi ke sampelnya. Itu proses-proses yang tadi saya sampaikan. Oke, ini adalah sampel. Ini adalah populasi. Populasi itu adalah jumlah yang besar yang bisa jadi kita punya datanya ataupun kita tidak bisa memperkirakan berapa sih jumlah populasi yang ada di wilayah tersebut misalnya. Nah, kan kemudian kita ambil sampel sekian ya. Misalkan ini 100 gitu ya. Dengan uji statistik dan lain sebagainya, misalkan kita ambil minimal sampel atau dengan rumus, misalnya rumus penghitungan sampel itu terdapat 68 misalnya, 68 sampel ya. Nah, inilah 68 sampel inilah yang akan kita lakukan dengan pengambilan teknik sampling ya. Diambil 68 ya dari 100 ini, sebentar. Dari 100 ini kemudian diambil 68 menggunakan teknik sampel apa, nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian dari kesimpulan itu bisa kita generalisir ya. Dari kesimpulan itu bisa kita generalisir dan bisa kita lihat tergantung tujuan penelitian itu apa ya, generalisir sehingga sampel ini akan mewakili populasi yang ada. Oke, berdasarkan dari kesimpulannya. Seperti itu. Oke. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, sehingga bisa kita jawab dan kita bisa lihat ya. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan next. Oke. Baik. Manfaat sampling. Apa sih manfaat sampling itu? Tadi karena populasi kita banyak,
kan tidak apa namanya, kalau kita ambil semuanya itu pasti akan butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Makanya sampling ini penting untuk apa? Untuk menghemat biaya, ya. Untuk menghemat biaya penelitian, untuk menghemat waktu penelitian, untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Lebih akurat dalam artian populasi yang sudah kita ambil itu representatif atau mewakili populasi yang ada. Jadi misalkan kita memberikan intervensi pada sampel, bisa jadi itu juga akan bisa jadi hasilnya akan sama dengan ketika kita berikan kepada populasi secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian memperluas ruang lingkup penelitian. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pengambilan sampel ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu manfaatnya, kemudian bagaimana sih syarat-syarat untuk kita melakukan teknik sampling ini? Next. Baik, sekarang masuk ke syarat-syarat teknik sampling. Nah, teknik sampling itu boleh dilakukan bila populasi dia bersifat homogen atau dia memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Misalnya apa karakteristik homogen itu? Ya, misalkan populasinya adalah populasi lansia, ya berarti kita masukkan lansia semuanya, ya jangan sampai usia dewasa kita masukkan, ya usia remaja kita masukkan, seperti itu. Jadi homogen itu dia memiliki karakteristik yang sama atau barangkali hampir sama, ya. Nah, apabila keadaan populasinya bersifat heterogen, datanya itu berbeda satu dengan yang lain, maka sampel yang dihasilkan itu dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik yang ada. Kan kita melakukan penelitian untuk mengeneralisir, ya. Jadi kita ambil sampel kemudian kita generalisir kalau kita penelitian bersifat kuantitatif. Nah, di dalam penelitian ini kalau kita heterogen datanya, bisa kita lakukan uji homogenitas terlebih dahulu seperti itu agar datanya menjadi homogen. Akan tetapi kita tidak membicarakan tentang itu, ya. Kita membicarakan tentang populasi yang bersifat homogen dan heterogen, ya. Kalau dia bersifat homogen itu bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita generalisir. Akan tetapi kalau dia bersifat heterogen, maka dia akan merubah atau dia tidak bersifat representatif dari populasi yang ada. Seperti itu, ya. Barangkali cukup jelas, ya, syarat-syarat teknik sampling. Jadi teknik sampling itu sebisa mungkin populasinya harus bersifat homogen. Terus bagaimana sih teknik sampling itu, atau apa saja sih jenis-jenis dari teknik sampling? Kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Baik. Nah, ini adalah jenis-jenis teknik sampling yang digunakan, ya. Dia ada dua, ya, teknik probability sampling sama teknik non probability sampling. Apa yang dimaksud dengan teknik probability sampling, ya, atau probabilitas, yaitu adalah setiap atom pada populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi kemungkinan semua akan menjadi sampel pada populasi tersebut, misalnya, itu adalah probability sampling, kemungkinan, ya. Sedangkan teknik non probability sampling itu adalah setiap atom tidak diberi kesempatan atau tidak memiliki peluang yang sama di populasi untuk dijadikan sampel, ya. Jadi setiap atom tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama di populasi untuk dijadikan sampel. Jadi dia memiliki kecenderungan untuk dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan barangkali, sesuai dengan karakteristik yang diinginkan barangkali. Nah, itu adalah teknik non probability, ya. Itu bedanya. Kalau probability sampling itu bisa kita ambil siapapun kapanpun dan memiliki peluang yang sama. Sedangkan non probability itu tidak memiliki peluang yang sama untuk sampel-sampel yang ada. Oke, akan kita lihat macam-macam teknik sampling, ya, pada probability sampling ataupun non probability sampling. Next. Baik, ini adalah jenis teknik sampling. Jadi bisa dilihat, ya, ada dua pembagian teknik sampling pada probability sampling
dan non probability sampling ya. Probability sampling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan non probability sampling ada 5. Nanti akan kita lihat satu persatu. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, stratified sampling, proporsional, disproporsional, cluster sampling, ataupun double sampling. Nanti kan kita lihat satu persatu pada probability sampling ataupun definisinya serta contoh ya dan gambaran apa sih yang dimaksud dengan simple random sampling sampai dengan cluster sampling. Baik, selanjutnya adalah non probability sampling. Itu ada convenience sampling ya atau accidental sampling, kemudian ada purposive sampling, ada judgment sampling, kemudian ada quota sampling dan juga snowball sampling. Oke, baik, kita akan lihat satu persatu definisi dan contoh-contoh dari masing-masing teknik yang bisa digunakan. Ya, berarti ini akan mengacu pada bisa nggak sih sampel ini kita ambil berdasarkan populasi yang ada. Oke, baik, next. Baik, ini adalah teknik sampling khususnya pada probabilitas sampling. Kita lihat next. Baik, ini adalah teknik sampling secara probabilitas ya. Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas sampling atau biasa disebut random sampling gitu ya? Yaitu adalah teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel ya, seperti yang sudah kita lihat tadi bahwasanya seluruh anggota populasi itu berkemungkinan menjadi sampel. Ya, dengan demikian, sampel yang diperoleh itu diharapkan merupakan sampel yang representatif. Jadi bisa kita generalisir ya terkait dengan kesimpulan yang ada pada penelitian. Kita akan lihat gambarnya. Next. Baik, ini adalah contoh probabilitas sampling ya. Nih, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50 ya. Jadi ada 50 orang nih, 1 2 3 sampai 50 nih sensus ya atau populasi. Ya, ini sensus atau populasi ya. Kemudian kita lihat contohnya ya. Misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, jadi ini sedangkan akan dijadikan sampel sebanyak 25. Misalkan kita ambil sampelnya di sini ya, 25, kita potong menjadi sini ya. Nah, dari 25 ini kalau kita menggunakan probabilitas sampling atau probability sampling, maka setiap elemen tersebut memiliki atau mempunyai kemungkinan 25 per 50 untuk bisa dijadikan sampel. Jadi berapa? 1/2 ya, jadi setengah, 1/2 ya. Jadi ada 1/2 orang yang bisa diambil sampel di sini. Ini contohnya ya, simpelnya seperti ini. Jadi ini populasi, kemudian kita ambil sampelnya secara simpel karena ada 50 orang ya barangkali, tapi kita ambil 25 ya, kita ambil setengahnya seperti itu. Oke, jadi kita ambil langsung, semuanya memiliki kemungkinan yang sama ya untuk menjadi sampel yang kita ambil menjadi sampel. Oke, barangkali itu ya untuk probabilitas sampling, cukup jelas ya. Oke, secara keseluruhan seperti itu. Jadi dia memiliki peluang yang sama. Next. Baik, ini adalah jenis atau macam teknik sampling dalam probabilitas ya. Ada teknik sampling secara sederhana, secara sistematis, proporsional, bertingkat, dan juga klaster yang barangkali tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Next. Baik, kita akan lihat satu persatu. Nah, ini adalah jenis yang pertama, yaitu teknik sampling secara rambang sederhana atau biasa disebut dengan simple random sampling. Nah, ini cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel ambang sederhana ya adalah dengan undian. Jadi diacak seperti itu. Siapa yang dia dapat ya dia jadi
sampelnya. Misalkan ini contohnya ya, ini gambarnya. Nah, ini adalah populasi ya, ada populasi 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 12 ya, barangkali di sini. Kemudian kita acak ambil undian nomor 2. Oh, masuk sebagai sampel. Kemudian nomor 5 masuk sebagai sampel. Nomor 10 masuk sebagai sampel. Nomor 8 masuk sebagai sampel. Jadi semuanya berpeluang menjadi sampel seperti itu ya. Jadi kita acak, kita undi seperti itu simple ya, karena memang dia simple ya. Simple random sampling. Oke, biasanya di undian-undian berhadiah seperti itu ya. Nah, itu menggunakan simple random sampling. Siapa sih yang jadi misalnya ya. Oke, baik, itu simple random sampling. Kita akan lihat jenis yang kedua. Next. Baik. Nah, ini adalah probabilitas sampling untuk teknik sampling secara sistematis ya, atau systematic sampling. Apa itu? Yaitu adalah prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Jadi sistematik sampling, sistematik sampling itu dia ada urutannya atau ada kelipatannya atau ada kodenya. Jadi dia mulai dari misalnya kelipatan 2 kita ambil, kelipatan 4 kita ambil, kelipatan 8 kita ambil. Jadi kelipatan 2 misalkan 2, 4, 6, 8 gitu, atau kuadrat ya. Kuadrat 2 misalnya, atau kuadrat 4 berarti 4 kali 4 16 kali 16 dan lain sebagainya ya. Nah, itu menggunakan systematic sampling dengan sistematik tertentu ya. Oke, atau misalkan urutan ketiga diambil misalnya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lihat next. Baik, ini adalah contoh ini adalah contoh yang ketiga, jenis probabilitas sampling untuk teknik sampling secara rambang proporsional. Jadi dia menggunakan proporsi. Apa contohnya? Nih, jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi tersebut ya. Dan adapun cara pengambilan sampel dapat dilakukan secara undian ataupun sistematis. Jadi proportional sampling itu yang dia itu bertingkat ya. Dia itu dengan proporsi tertentu. Jadi misalkan klaster ini yang laki-laki dijadikan laki-laki, yang perempuan dijadikan perempuan. Nanti juga ada yang misalkan dia campur laki-laki dan perempuan ya. Jadi dia dilakukan secara subpopulasi itu ya. Jadi dari masing-masing subpopulasi itu diambil ya. Bisa digunakan secara undian, acak gitu ya, ataupun dengan menggunakan sistematis yang tadi. Misalkan laki-laki berusia 18 tahun silakan ke sini misalnya ya. Kelihatan nggak ya sini. Misalkan dari populasi ini kita bagi menjadi 3. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, ini yang laki-laki dan perempuan. Silakan laki-laki berusia di atas 60 tahun silakan pindah ke sini ya. Kemudian laki-laki di bawah 20 tahun silahkan pindah ke sini, misalkan ini pindah ke sini dan lain sebagainya ya. Jadi bisa diacak secara undian ataupun dengan sistematis. Oke. Baik, kita lihat selanjutnya. Next. Baik, ini adalah jenis yang keempat, yaitu teknik sampling secara rambang bertingkat ya, atau stratified random sampling. Jadi bila subpopulasi atau subpopulasi ini sifatnya dia bertingkat ya, kelipatan barangkali, ataupun dia makin tinggi seperti itu, maka teknik yang tepat yang digunakan adalah teknik sampling secara rambang bertingkat atau stratified random sampling ya. Jadi dia sampel acak berstrata.
Apa sih itu? Dia adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan atau strata dalam populasi. Teknik ini mengolah kerangka sampel yang sebelumnya belum distratifikasikan atau belum dikelompokkan itu berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, kalau pada contoh ini itu adalah semakin tinggi nanti sampelnya. Nih contohnya. Ini 1, ini 10, ini 12, ini 2, ini 4, ini 6, ini 7, 8, 10, 3, 5, 9. Nah, ini dia dibuat bertingkat terlebih dahulu. Nah, pada stratified random sampling bisa kita lakukan mana yang diambil. Misalkan nilai-nilai yang terendah, berarti ini dipindah 1, dipindah 2, dipindah sini, 7 dipindah sini, ya 3 dipindah sini. Tergantung dari stratified yang kita inginkan. Bisa jadi di sampel yang diambil itu bertahap. Misalkan kita ambil yang paling rendah terlebih dahulu, ya, kemudian semakin tinggi. Nah, itu bisa seperti itu, tergantung dari yang ada di sampel kita. Oke, semuanya akan berpeluang sama, ya, hanya dia itu secara bertingkat atau bertahap. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya adalah teknik sampling secara cluster ataupun cluster sampling, ya. Ini yang paling simple barangkali, ya. Jadi kita sebagai seorang peneliti, ada kalanya kan kita tidak tahu persis, ya, karakteristik atau populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian itu seberapa besar dalam wilayah tersebut, gitu ya, karena bisa jadi wilayahnya terlalu luas atau mungkin wilayahnya belum terjangkau sensus barangkali. Nah, itu bisa kita lakukan cluster sampling ini. Nah, untuk itu peneliti dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok-kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Ya, teknik pengambilan sampel semacam ini itu disebut dengan cluster sampling atau multi-stage sampling. Jadi bertahap. Misalkan ini, kalau dari gambar ini kan kita bagi menjadi 4 cluster, 1, 2, 3, 4, 6, ya, 6. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, kita ambil cluster 2 cluster yang mewakili nih 5 dan 6. Kita ambil saja, ya, kemudian 11, 12. Nah, ini cluster-cluster yang barangkali bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Semuanya bisa berpeluang. 1, 2 bisa saya ambil sebagai sampel. 9, 10 juga bisa saya ambil sebagai sampel. Ya, nah itu adalah teknik sampel secara cluster. Nah, contohnya bagaimana? Kita akan lihat pada definisi contohnya. Next. Baik, ini adalah contohnya. Nih, contoh cluster sampling. Misalkan dalam satu organisasi terdapat 100 departemen, ya. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang muncul. Nah, kan kita tidak tahu tuh bagaimana untuk mengambil sampel ini, karena ada 100 departemen dan masing-masing departemen itu memiliki pegawai yang banyak, gitu ya. Nah, jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi, ya, yang segera diterapkan dalam perusahaan tersebut, maka peneliti bisa menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari 1 ataupun 2 departemen saja. Jadi 1 atau 2 departemen atau 5 departemen kita ambil secara cluster, kemudian kita ambil perwakilannya untuk dapat mengisi ataupun melihat karakteristik yang ada di dalam cluster tersebut. Nah, nanti itu bisa kita tarik kesimpulan untuk mewakili populasi yang ada, ya, jika kita menggunakan cluster sampling. Nah, oke, kita lihat secara peta. Next. Baik, barangkali ini adalah clustering berdasarkan wilayah di Provinsi Banten. Jadi kita akan lihat cluster Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, ya. Kemudian Kota Serang, ya, Kabupaten Tangerang ataupun Kota Tangerang itu sendiri.
Nah, kita akan lihat dari clustering ini ya, di Kabupaten Pandeglang ada berapa banyak misalnya. Kan kita nggak tahu nih, misalkan berapa banyak sih pasien seluruhnya, ya kan? Karena kita nggak memiliki data dan lain sebagainya, ya sudah kita ambil saja sampel dari masing-masing kabupaten ya. Oke, ini contoh ya, barangkali kalau menggunakan wilayah ini akan ada ribuan ya untuk sampelnya. Jadi kita akan ambil dari Cilegon 200 misalnya, Kabupaten Pandeglang 300 misalnya, berdasarkan dari banyaknya populasi manusia ataupun berdasarkan dari luas wilayahnya. Ya, tergantung dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oke, nah itu adalah cluster. Nah, ini adalah definisi dan contoh dari cluster yang dari jenis teknik sampling yang bersifat probabilitas. Jadi semua memiliki semua memiliki kandidat atau semua memiliki porsi atau persentase yang sama untuk menjadi sampel. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya ada teknik sampling non probabilitas sampling. Nah, tadi kan probabilitas sampling dia setiap individu dalam populasi tersebut memiliki hak yang sama untuk menjadi sampel. Nah, itu probabilitas sampling. Kalau non probabilitas sampling itu semua individu yang ada di dalam populasi tersebut tidak memiliki hak yang sama untuk menjadi sampel. Ya, nanti berdasarkan apa? Berdasarkan banyak hal, pertimbangan dari peneliti dan lain sebagainya ya. Kita akan lihat penjelasannya teknik sampling non probabilitas sampling. Next. Baik, ini adalah teknik sampling secara non-probabilitas. Apa sih teknik sampling non-probabilitas itu? Dia adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap individu dalam populasi tersebut tidak memiliki kesempatan yang sama, ya, satu dengan yang lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini ya berdasarkan dari barangkali kriteria inklusi yang ada ya kan, kemudian pertimbangan peneliti ataupun pertimbangan dari pakar bahwasannya ini tidak masuk dalam penelitian barangkali ya. Nah, itu adalah teknik non probabilitas sampling. Nah, apa yang menjadi atau apa sih jenis-jenis penarikan sampel ya dari populasi secara non probabilitas sampling ini? Kita akan lihat slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah jenis penarikan sampel dari populasi secara non probabilitas sampling. Nah, ada 4 jenis ya yang kita akan bahas. Ada purposive sampling ya atau judgmental sampling. Kemudian ada snowball sampling ya, penarikan sampel secara bola salju. Nanti akan kita detailkan apa itu. Kemudian ada kuota sampling ya, penarikan sampel secara jatah karena ada kuota. Kemudian ada accidental sampling ataupun convenient sampling ya, berdasarkan accidental. Kita akan lihat satu persatu. Next. Baik, ini adalah jenis yang pertama atau macam yang pertama, yaitu purposive sampling atau judgmental sampling. Apa itu? Dia adalah penarikan sampel dari populasi secara purposif ya, atau ada tujuan tertentu ya, ada purpose. Adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang diterapkan oleh peneliti. Nah, purposive sampling ini sering sekali digunakan oleh peneliti-peneliti yang memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, meneliti hubungan antara kejenuhan dengan beban kerja perawat misalnya. Nah, ya kita ambil perawat-perawat yang dia sudah bekerja lama atau perawat-perawat yang baru bekerja. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu sehingga kita nanti akan tunjuk sampelnya. Nah, kalau pada gambar ini itu seperti ini contohnya. Ini adalah peneliti. Peneliti akan memilih dia 1, memilih dia 2, memilih dia 3, 4, dan 5 sebagai sampel yang ada.
Kenapa memilih 1, 2, 3, 4, 5 ini? Ya karena dia memiliki tujuan yang barangkali nanti akan mencapai tujuan yang sama atau kesimpulan atau hipotesis yang diinginkan. Ada hubungannya seperti itu ya. Ini sering sekali digunakan pada penelitian-penelitian eksak, terutama untuk menilai hubungan antara variabel X dengan variabel Y ya. Jadi kita tunjuk sampel-sampel yang kita inginkan. Itu purposive sampling. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, silahkan. Baik, saya rasa cukup pertanyaannya ya. Nanti akan saya jawab di kolom komentar. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Baik, selanjutnya slide berikutnya yaitu next. Baik, yaitu adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling itu apa? Atau penarikan sampel secara bola salju. Analogi bola salju ya, snowball. Jadi semakin kecil akan membesar, jadi dari atas ke bawah itu akan besar dan semakin besar ke bawahnya. Nah, itu adalah penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan untuk menentukan sampel pertama ya. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama ya, dan seterusnya ya. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Nah, jadi mode to mode seperti itu ya. Jadi misalnya nih peneliti nih, misalnya saya mau meneliti tentang pengalaman perawat ya. Saya pernah meneliti tentang pengalaman perawat di bencana alam terkait dengan post traumatic growth atau PTG ya. Nah, saya meneliti di sana secara kualitatif ya, dan menggunakan jenis penelitian snowball sampling ini. Nah, saya kenal perawat yang pernah dikirim di daerah bencana. Nah, saya bertanya, peneliti bertanya atau bisa peneliti membuat sayembara seperti itu ya. Siapa yang pernah dikirim, siapa perawat yang pernah dikirim ke daerah bencana gitu ya. Nah, buat sayembara terus dapet tuh akhirnya ada, saya pernah misalnya. Nah, ini dia sebagai informan pertama. Oke. Si peneliti mendapatkan kontak ini pertama, ini responden pertama, kemudian ditanyakan dan lain sebagainya. Oh, saya juga punya teman yang pernah dikirim ke daerah bencana, katakanlah ini si A, si B, dan si C ya. Oke, kemudian peneliti menghubungi si C ya kan misalnya. Nah, itu dari si ini, dari yang pertama ini. Kemudian, oh saya punya juga teman ini 1, 2 ya, misalkan si A, si B. Oke, si peneliti selanjutnya ke B, peneliti selanjutnya ke A, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali karena dari informasi satu ini ya. Barangkali peneliti ini ya, ini barangkali peneliti ini itu tidak kenal dengan ini, tidak kenal dengan ini dan ini gitu ya. Jadi dia itu snowball dari yang kecil kemudian besar dan besar sekali. Nah, barangkali seperti itu, cukup jelas ya. Snowball ini simple ya, dari mode to mode, satu ke satu gitu ya. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah kuota sampling. Ini simple ya, penarikan sampel secara jatah. Jadi dikasih jatah, dikasih kursi ya, dikasih kuota seperti itu. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan ya. Jadi biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Jadi ya
kayak purposive tadi, menunjuk siapa-siapa yang pernah atau yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tapi pada kuota sampling itu ada kuotanya ya. Jadi misalkan kelompok A, ini kelompok A itu akan mendapatkan jatah 2. Misalnya, nih jatahnya 2 saja. Oke. Kemudian kelompok B hanya akan mendapatkan jatah 1 saja. Berarti ini misalnya. Nah, itu berdasarkan kuota ya, kuota sampling dengan tidak antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu tidak memiliki peluang yang sama. Jadi tergantung dari kuotanya. Ya, cukup jelas ya. Jadi sudah ada jumlah yang diinginkan. Oke, baik. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya adalah jenis accidental sampling ataupun convenience sampling. Nah, accidental sampling atau convenience sampling ini dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi accidental, mendadak ya, macam ganggi gitu. Tahu-tahu ada gitu ya. Jadi accidental sampling itu diambil secara kebetulan pada saat itu seadanya ya. Nah, disebut accidental sampling karena secara kebetulan atau unit atau subjek itu tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan ya. Nah, dan proses perolehannya atau proses perolehan sampel ini semacam ini itu disebut juga sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Jadi yang ada aja deh di situ diambil pada saat peneliti datang ke tempat tersebut, ya udah deh ambil gitu ya. Nah, saya pernah juga melakukan penelitian untuk accidental sampling waktu dulu untuk skripsi kalau tidak salah ya. Jadi saya mengambil hubungan kepuasan dengan waiting time ya atau respon time pada kasus seksio cesaria emergency. Nah, di sana saya lakukan incidental sampling atau convenience sampling karena pasien-pasien SC emergency itu kan kita tidak tahu datangnya kapan, dan waktu itu saya lakukan di IGD. Ya, jadi waktunya kapan tidak jelas, kemudian berapa kali per harinya juga tidak jelas. Makanya saya ambil incidental sampling atau convenience sampling ini. Jadi ya udah deh, selama peneliti ada di situ lakukan, ambil. Selama peneliti mendapatkan informasi ada pasien SC, datang, ambil gitu. Nah, pada saat itu saya melakukan penelitian itu pada keluarganya ya, bukan pada pasien sesarnya, karena kan tidak etis juga ya pada pasien yang sesar kesakitan seperti itu kita lakukan ngisi kuesioner gitu ya. Nah, ini pada keluarga pasien dengan seksio cesaria emergency di IGD waktu itu. Nah, jadi pasien-pasien yang hadir di tengah hari ya, di siang bolong, ya udah saya datangi. Di dini hari jam 1, jam 2 yang notabene itu ngantuk-ngantuknya seperti itu, ya saya datangi. Pernah semalaman gitu saya menunggu di IGD tidak ada pasien gitu. Akhirnya on call, minta bantuan kepada perawatnya di sana di ruang IGD ya. Kalau nanti ada pasien partus terutama dengan kasus SC, dan ini harus dilakukan saat ini juga ya, emergency dengan kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi kita sudah ada kriteria-kriterianya, hubungi saya gitu ya. Nah, waktu itu ada beberapa tuh yang mengkontak gitu ya, ini ada pasien gitu ya. Udah saya datang tuh dini hari, saya datang tuh gitu. Nah, itu dimaksud dengan convenience sampling atau accidental sampling. Nah, nanti kalau nggak dapat gimana? Misalnya kita sudah datang ternyata sudah selesai gitu ya, kita datang ternyata kegiatan sudah selesai atau sudah dipindahkan ke rawat inap yang notabene tidak bisa kita lacak misalnya, ya sudah, itu eksklusi gitu ya.
ya sudah nggak diambil. Nah itu enaknya accidental sampling. Jadi ya udah seadanya pasien saja gitu ya. Tapi nanti ada kelebihan dan kelemahannya. Misalkan ini datang, ini bisa kita jangkau ya kita ambil. Ini pasien emergency, SC emergency misalkan tadi, tapi ternyata dia sudah pindah, ya udah nggak bisa terambil gitu-gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi ada kelemahan-kelemahan yang muncul pada accidental sampling ini khususnya untuk statistika ya. Apa itu? Next. Baik ya. Convenience sampling atau accidental sampling itu dalam memilih sampel itu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, ya udah dah, simpelnya saja deh. Ada pasiennya ya kita ambil, nggak ada pasien ya sudah gitu. Nah itu untuk kemudahan saja ya. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi itu ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa penulis yang menggunakan istilah accidental sampling yang tidak sengaja ataupun captive sampling atau man on the street. Jadi orang yang ada di dalam wilayah tersebut seperti itu ya. Nah, jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan atau observasi ya. Jadi penelitian pendahuluan lah, stupen kalau dalam skripsi barangkali ya, atau penelitian-penelitian itu. Jadi dia sebagai penjajakan ataupun sebagai studi pendahuluan. Itu tidak masalah ya. Yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random ya. Bisa jadi dengan purposive sampling atau simple random sampling dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di awal tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kelemahannya apa? Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini itu ternyata kurang objektif. Jadi lemah untuk nanti bisa dilakukan generalisasi seperti itu. Jadi convenience sampling ini mudah untuk peneliti, tapi untuk objektivitas penelitian itu masih rendah seperti itu. Jadi disarankan jangan menggunakan accidental sampling ini kecuali untuk kasus-kasus yang memang emergensi yang notabene kita tidak standby di sana ya. Tapi kalau memang sudah jelas misalkan melakukan penelitian pada lansia di PSTW ya, sudah jelas populasinya, sudah jelas karakteristik lansia-lansia yang ada di PSTW tersebut, yaitu jangan menggunakan convenience sampling ya, bisa menggunakan purposive sampling ataupun menggunakan teknik pengambilan sampel yang lainnya. Oke, barangkali itu kita akan lanjutkan sekali lagi. Next. Nah, ini adalah penentuan jumlah sampel. Nah, bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga, maka kita lakukan penghitungan sampel ya. Nanti akan ada materi sendiri ya. Penghitungan sampel dari populasi ini akan muncul dengan syarat tertentu atau ketika syarat tersebut memenuhi. Jadi nanti ada persentase berapa sih sampel yang bisa kita ambil untuk menentukan populasi yang ada ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah semakin besar sampel bisa jadi akan semakin representatif dengan populasi ya, karena kan memang sampel itu untuk menggambarkan populasi yang ada. Oke, nanti untuk jumlah sampel ada materi sendiri karena akan sangat rigid ya, rumus-rumus yang digunakan dan lain sebagainya. Next. Oke, ini adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi ya. Jadi perlu ada perlu ada jumlah populasi yang ada, perlu ada karakteristik populasi yang di sana ya. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel itu jumlahnya besar ya. Misalnya jelas pada pemeriksaan golongan darah ya. Pemeriksaan golongan darah kan, golongan darah itu kalau enggak A, B, AB ya O gitu ya. Jadi 4 itu gitu. Jadi populasinya itu homogen, makanya kita lihat mana sih laki-laki yang memiliki golongan darah B misalnya ya, kita jelas gitu ya, itu bersifat homogen ya. Jadi tidak perlu pakai sampel yang besar.
Nih, walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar itu sangat dianjurkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada ataupun keterbatasan penelitian, sehingga peneliti berusaha untuk mengambil sampel minimal dengan syarat atau aturan statistika yang tetap terpenuhi sebagaimana yang dianjurkan. Misalnya, kalau kita mau melakukan penelitian dengan sampel, misalkan dengan jumlah populasi itu 1000 misalnya, ya kalau baik itu penelitian itu ya dilakukan pada semua populasi itu, tapi kan tidak mungkin akan kita lakukan kepada seluruh populasi yang ada dengan 1000 orang yang ada itu. Makanya kita lakukan pengambilan sampel. Bisa nggak sih kita ambil 100 orang? Ya bisa jadi bisa, selama memiliki rumus penghitungan sampel yang tepat dan tidak menyalahi aturan statistika, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan atau bisa digeneralisir mana sih atau populasi, bisa kita generalisir ke populasi. Jadi sampel ini bisa kita generalisir ke populasi. Nah, itulah harapan yang dilakukan peneliti ya, dengan menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, termasuk keterbatasan dari peneliti sendiri untuk melakukan itu. Oke, seperti itu ya. Barangkali nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya terkait dengan penghitungan sampel dan juga distribusi samplingnya. Oke, next. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan populasi dan sampel. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi ya. Nanti ada pertemuan selanjutnya untuk membahas penghitungan sampel ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa kerjakan pretest ya dan absensi ya, karena sebagai bentuk kehadiran pada pertemuan kali ini. Oke, kita ketemu di next video. Sukses untuk semuanya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.